Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, kita bisa melanjutkan perkuliahan kita meskipun harus dengan strategi ini. Kita tidak langsung bisa bertatap muka seperti sebagaimana biasanya, tapi saya yakin ini tetap akan bernilai karena tentu substansi dari perkuliahan ini tidak hanya sekedar bertatap muka, tapi adalah tersampaikannya materi dengan baik dan kita masih punya kesempatan untuk berdiskusi panjang tentang seputar metodologi ilmu politik. Kita sudah pernah membahas tentang metodologi ilmu politik ini, artinya sejak awal kita sudah bersepakat bahwa antara metodologi dan metode itu berbeda. Kalau metode itu hanya sekedar cara, tapi kalau metodologi itu sudah merupakan seperangkat cara yang terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk mendekati, menjelaskan dan memecahkan fenomena. Kalau metode dalam ilmu politik berarti digunakan untuk mendekati, menjelaskan dan memecahkan fenomena dalam kajian ilmu politik. Gampangnya kalau mau kita tarik ke contoh dalam praktek kehidupan kita sebagai umat Islam adalah kalau metode itu adalah fikih, tata cara kita beribadah, tapi kalau metodologi itu adalah usul fikih yang lebih dasar, yaitu cara terstruktur dan sistematis dalam membangun fikih. Nah, itu metodologi ilmu politik. Jadi dengan metodologi ilmu politik ini, Anda sebagai mahasiswa, calon peneliti, itu bisa mendekati, bisa memilih pendekatan, memilih penjelasan atau cara untuk memecahkan fenomena dalam ilmu politik. Ini sangat fundamental, sangat asasi, sangat penting, sangat pokok bagi Anda yang belajar tentang ilmu politik. Nah, sebelum itu saudara-saudara, kemarin kita juga sudah mendiskusikan tentang apa itu paradigma. Kenapa? Karena paradigma sekali lagi ini memiliki posisi yang sangat penting dalam mata kuliah ini, metodologi ilmu politik ini. Jadi menurut Thomas Kuhn itu paradigma ini adalah pandangan hidup atau worldview yang dimiliki oleh para ilmuwan dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Jadi pandangan hidup atau cara menilai atau bagaimana Anda memahami sebuah kasus politik itu sangat tergantung pada paradigma apa yang Anda pakai. Nah, kalau menurut Ritzer beda lagi, meskipun semakna, menyatakan bahwa paradigma sebagai pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan. Subjek maternya apa, meternya apa, yang semestinya dipelajari apa sih? Jadi kalau dengan mempelajari paradigma, Anda sudah menjamin bahwa belajar politik ini sebenarnya kita sedang belajar apa sebenarnya. Nah, ini yang terpenting. Jadi kalau diibaratkan benda, alat, paradigma itu adalah seperti kacamata. Kenapa? Karena dengan kacamata ini kita bisa melihat lebih jelas tentang sesuatu. Dengan kacamata ini kita akan lebih fokus kepada sesuatu, objek apa yang akan kita teliti. Nah, sama dengan paradigma ini, Anda akan bisa lebih fokus untuk melihat sesuatu, lebih jelas melihat sesuatu, dan Anda lebih meyakini bahwa kebenaran tentang sesuatu itu bisa diraih dengan satu paradigma yang Anda pilih. Nah, paradigma itulah yang akan menuntun Anda untuk mendapatkan kebenaran dalam melihat fenomena politik. Kenapa? Karena pada dasarnya metodologi ilmu politik itu adalah satu pengantar untuk mendapatkan pemahaman atau mendapatkan
keterampilan Anda untuk melakukan kerja-kerja penelitian. Nah, kerja penelitian itu sendiri pada hakikatnya merupakan sebuah upaya untuk memprediksi, menemukan atau memverifikasi kebenaran. Jadi bagaimana Anda bisa memprediksi tentang sebuah fenomena, menemukan atau memverifikasi kebenaran, itu adalah kerja-kerja penelitian. Misal begini, sebelum Pilpres dilaksanakan, beberapa lembaga survei itu sudah merilis hasil surveinya dan sudah mengatakan bahwa pemenang Pilpres pada tahun 2019 adalah Jokowi dengan angka sekian. Hampir semua lembaga penelitian yang memiliki reputasi baik itu telah menyepakati bahwa angkanya tidak lebih dari sekian. Inilah kekuatan prediksi. Dan ternyata ketika Pilpres benar-benar dilaksanakan, angka itu tidak terlalu berubah. Ya sebegitu itu angkanya. Nah, karena itu saudara-saudara, maka dengan penelitian Anda bisa memprediksi sebuah fenomena yang belum terjadi. Atau justru Anda menemukan sesuatu yang baru dari penelitian. Umpamanya begini, saya punya pengalaman penelitian tentang konflik di Ambon misalnya ya, atau konflik di Sambas pada waktu itu. Konflik di Ambon itu semua menganggap bahwa sebagian peneliti yang lain itu menganggap bahwa anatomi konflik itu dapat dijelaskan dengan cara pandang, dengan paradigma struktural umpamanya. Jadi kata mereka konflik ini terjadi karena ada ketimpangan ekonomi. Itu tidak bisa disalahkan karena bisa jadi memang begitu. Misal begini, penjelasan dari paradigma struktural ini. Kata mereka begini. Dulu ketika Belanda menjajah, mereka punya kepentingan agar tidak ada perlawanan dari masyarakat. Karena itu mereka berusaha untuk membuat kebijakan politik belah bambu. Apa itu? Jadi mereka membuat, orang-orang Belanda itu membuat segregasi masyarakat di Ambon itu terkotak-kotak dengan dasar agama. Orang-orang Islam itu cukup kumpul dengan orang Islam. Orang-orang Kristen dikumpulkan dengan orang-orang Kristen. Lalu orang-orang Kristen dan Islam ini diperlakukan yang berbeda. Orang Islam itu tidak diberi akses yang lebih baik ke kekuasaan, sedangkan orang-orang Kristen itu diberi akses lebih baik kepada kekuasaan. Sehingga pada zaman Belanda orang-orang Kristen itu banyak menjadi pegawai Belanda. Nah, ternyata ketika ini dirasakan oleh masyarakat, akhirnya masyarakat itu merasa dibudai oleh Belanda. Akhirnya mereka bikin sebuah kesepakatan namanya Pelagandong antara orang Kristen dan orang Islam yang tersegregasi. Jadi satu desa Islam, satu desa Kristen itu tidak lagi mau diadu domba oleh Belanda. Mereka bikin perjanjian bersaudara namanya Pelagandong. Hingga tahun 74 Pelagandong ini efektif menekan orang Islam dan orang Kristen itu bersaudara dalam ikatan Pelagandong. Tapi tahun 74, kira-kira tahun 70-an tepatnya ya, tahun 70-an atau 74 kalau tidak salah, itu ada kebijakan perubahan struktur desa. Orde Baru merubah bahwa kepala desa tidak lagi dipimpin oleh ketua-ketua adat. Pelagandong ini perjanjian antar ketua adat itu, tapi diganti oleh kepala desa yang dipilih bukan atas dasar garis keturunan, tapi dipilih atas dasar keterpilihan melalui proses pilihan kepala desa, pilkades. Nah, ketika tidak lagi ketua adat atau orang-orang yang terhormat secara adat itu memimpin, tapi diganti kepala desa, maka Pelagandong pelan tapi pasti akhirnya terkikis, bahkan hilang sama sekali di masyarakat. Nah, sejak itu maka gesekan tentang konflik itu mulai tumbuh kembali. Jadi konflik yang dibangun oleh orang-orang Belanda, penjajah Belanda itu mulai tumbuh kembali ketika Pelagandong sudah tidak lagi hidup di masyarakat. Nah, ini saudara-saudara, sebagian mengatakan bahwa konflik itu terjadi karena struktural. Orang-orang Islam yang tidak mendapatkan akses kepada kekuasaan secara langsung, biasanya mereka melarikan diri menjadi penguasa di sektor
informal. Mereka adalah menjadi pengusaha-pengusaha penyedia jasa, dan maka orang-orang Islam menjadi orang-orang yang secara ekonomi lebih bagus dibandingkan orang-orang Kristen, umumnya begitu. Sedangkan orang Kristen yang sudah biasa terfasilitasi oleh kekuasaan, mereka menjadi pegawai-pegawai di instansi pemerintah. Nah, ini semakin kacau ketika pada awal reformasi terjadi, Habibie menjadi presiden, maka Pak Habibie yang kebetulan itu adalah representasi dari kelompok ICMI itu merubah strategi atau merubah gaya kepemimpinannya agak ke Islam-Islaman. Yang biasanya di Ambon itu Kapolresnya Kristen, yang biasanya pemimpin lokalnya itu Kristen, lalu tiba-tiba dirubah ke orang-orang Islam. Maka di sini mulai ada gesekan. Politik ini mulai ada gesekan. Nah, itu versi struktural. Sedangkan kami peneliti dari UIN pada waktu itu melihat tidak begitu, tidak hanya sekedar alasan struktural itu, ada alasan kultural yang menjadi alasan bahwa orang-orang Kristen dan orang-orang Islam itu bisa ada gesekan, meskipun tetap potensi konflik itu atau stimulan konflik itu juga lahir dari kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Bahwa orang-orang Islam di sana, coba Anda bayangkan, di sana itu ada sebuah mazhab orang Islam bahwa jika bersentuhan kulit laki-laki Islam dengan laki-laki Kristen, itu maka wudhunya orang Islam yang laki-laki ini batal. Atau perempuan Islam dan orang perempuan Kristen ketika bersentuhan kulit, maka wudhunya orang Islam perempuan batal. Ini tidak akan Anda temukan di fikih mazhab manapun. Tidak akan Anda temukan di kitab Muqarnah fil Madzahib, perbandingan mazhab, nggak ada. Itu hanya akan terjadi di Ambon. Itu salah satu bukti bahwa orang-orang Islam melakukan proteksi akidah dengan sampai cara seperti itu. Nah, ini yang kita lihat dari perspektif kultural. Beda dengan kalau pakai paradigma struktural tadi, pasti alasan konfliknya itu adalah ekonomi, kekuasaan. Kita tidak, kita dari perspektif kultural. Nah, ini saudara-saudara, bahwa kita bisa menemukan sesuatu yang berbeda dalam penelitian. Nah, penelitian kita waktu itu menemukan sesuatu yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa konflik yang ada di Ambon itu adalah konflik yang terjadi karena perebutan struktur. Sedangkan kita tidak, bahwa ada system of belief, sistem keyakinan yang salah, sehingga itu menjadi stimulan, menjadi alasan potensial terjadinya konflik. Atau kerja penelitian itu adalah untuk memverifikasi kebenaran. Nah, memverifikasi kebenaran nanti akan banyak hal yang bisa kita diskusikan, antara menemukan, memverifikasi dan prediksi itu nanti akan lebih khusus kita bicarakan lagi di saat kita akan bicara metode penelitian antara kuantitatif dan kualitatif. Tentu penelitian atau kuliah kita pada saat ini masih pengantar tentang kuantitatif dan kualitatif. Baik, kita lanjutkan. Nah, betapa pentingnya paradigma bagi seorang peneliti. Oleh karena itu perlu ada pembahasan khusus. Apa sih pentingnya kita memakai satu paradigma untuk melakukan penelitian? Karena begini, pertama, paradigma itu akan menuntun seorang peneliti melihat realitas dunia. Saya sudah pernah mencontohkan kemiskinan itu bagi kelompok struktural fungsional itu akan dilihat sebagai akibat dari kesalahan orang miskin yang tidak mau belajar cepat, tidak mau belajar keras, tidak mau bekerja cepat, tidak mau bekerja keras. Mereka adalah orang-orang yang dianggap tidak pandai memanfaatkan keadaan, sehingga mereka memang pantas untuk tidak menjadi orang yang tidak bisa mendapatkan akses kepada ekonomi. Karena itu saudara-saudara, kesalahan dari kemiskinan itu adalah kesalahan orang-orang miskin sendiri. Beda dengan cara berpikirnya kelompok-kelompok yang berangkat dari paradigma konflik umpamanya. Paradigma konflik itu melihat bahwa kemiskinan itu bukan karena kesalahan orang-orang miskin, tapi bagi kelompok konflik, paradigma konflik mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah akibat dari kesalahan negara
tidak membuat kebijakan yang adil kepada orang-orang miskin. Contohnya banyak sudah, bahwa orang-orang yang punya modal itu jauh lebih bisa mendapatkan akses kepada peluang usaha, sedangkan orang-orang yang miskin itu tidak punya peluang usaha. Mohon maaf, ini ada telepon sebentar. Jadi kalau katanya orang-orang kaya, orang-orang struktural fungsional itu yang salah adalah orang miskin, tapi kata teori konflik yang salah adalah negara atau pejabat atau penguasa yang tidak memberikan tidak membuat kebijakan yang berpihak kepada orang-orang miskin. Nanti akan ada satu teori, ada satu paradigma namanya paradigma kritis yang akan Anda bisa pakai untuk penelitian terkait hal itu. Lalu yang kedua, dengan paradigma itu kita sebagai peneliti dapat mempelajari fenomena dengan lebih fokus. Jadi, ini adalah satu fenomena yang hanya bisa dilihat dengan paradigma ini. Jadi paradigma yang akan menuntun. Kalau fenomena ini jangan pakai paradigma ini, harus pakai paradigma ini. Nanti kita coba langsung contohkan bagaimana cara kerja paradigma dalam penelitian. Dan berikutnya juga bahwa dengan paradigma seorang peneliti dapat mempergunakan cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Karena setiap paradigma itu akan mengantarkan peneliti menentukan metode penelitian yang akan dipilih, pendekatannya akan dipilih, apakah kuantitatif atau kualitatif. Kalau paradigma positivistik umpamanya itu akan mengarahkan Anda untuk memilih metode kuantitatif, yang cara kerjanya itu berbeda dengan cara kerja penelitian kualitatif. Nah, cara kerja ini yang akan membedakan. Kenapa mereka berbeda? Ya karena paradigma yang dipilih berbeda. Nah, ini pentingnya saudara-saudara belajar atau memahami tentang paradigma. Nanti kita akan pelan tapi pasti akan sampai kepada bagaimana paradigma itu akan menuntun kita bekerja dalam penelitian, memilih cara yang digunakan dalam penelitian. Nanti kita akan sampai ke sana juga. Lalu yang keempat, dengan paradigma ini seorang peneliti akan memiliki cara menginterpretasi temuan, memaknai temuan, memahami temuan. Nah, antara memahami, memaknai, lagi-lagi nanti akan ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Kalau memaknai itu biasanya ke kualitatif, kalau menjelaskan, mendeskripsikan itu biasanya berbeda. Nah, itu saudara-saudara yang akan kita diskusikan nanti. Tapi yang pasti bahwa dengan paradigma satu paradigma Anda akan bisa menginterpretasi, menafsirkan satu temuan. Berikutnya saudara-saudara bahwa dengan satu paradigma seorang peneliti akan menentukan masalah apa yang akan dituju dan tipe penjelasan apa yang dapat diterima. Nah, masalahnya seperti apa, tipe penjelasan untuk menjelaskan masalah seperti apa, itu lagi-lagi sangat tergantung kepada paradigma apa yang akan Anda pakai. Lagi-lagi ini membedakan satu paradigma dan paradigma lain. Maka saudara-saudara sekalian, memahami paradigma dalam sebuah proses penelitian itu sangat-sangat penting. Nah, ini juga begini misal tentang kesehatan. Dulu mungkin orang beranggapan bahwa orang dengan angka kolesterol 400, zaman bapak saya mungkin itu adalah sehat-sehat saja, tidak ada masalah dengan kolesterol 400 itu. Tapi sekarang lebih dari 200 saja itu sudah masalah besar. Dokter langsung memberikan saran, resep agar Anda segera membeli obat ini untuk menekan kolesterol Anda. Nah, pertanyaannya kenapa yang 400 dulu zaman bapak saya itu dianggap sehat, sedangkan sekarang lebih dari 200 saja itu sudah dianggap bermasalah? Itu karena apa? Nah, ini jawabannya hanya bisa dilihat dari siapa ilmuwan yang mempergunakan dan menyimpulkan bahwa 200 dan 400 kolesterol itu berbeda. Kenapa? Oh ya, dulu para ilmuwan atau para dokter menganggap 400 tidak ada masalah. Kesepakatan para dokter pada waktu itu mengatakan 400 tidak ada masalah. Tapi dokter-dokter sekarang mengatakan 200 lebih saja sedikit itu sudah masalah.
Kenapa berbeda? Ya karena dokter zaman dulu dengan zaman sekarang itu memiliki pandangan yang berbeda tentang seberapa banyak kejahatan kolesterol itu bisa ditolerir oleh tubuh kita. Nah, bagi seorang mahasiswa harusnya bertanya lebih kritis lagi. Pertanyaannya begini, kenapa berbeda? Jangan-jangan ini ada kepentingan yang terselubung. Ada agenda terselubung? Ya sangat mungkin. Sekarang begini, konferensi dokter yang mengatakan bahwa 200 lebih itu adalah bahaya bagi kolesterol, kira-kira dibiayai siapa? Oh, ternyata dibiayai oleh perusahaan farmasi. Oh, ternyata yang membiayai adalah perusahaan farmasi yang memproduksi obat jantung. Apa kepentingannya? Anda bisa tebaklah, dengan semakin banyak orang yang terjerat dengan masalah kesehatan karena kolesterolnya lebih dari 200, maka akan semakin banyak obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi ini bisa dikonsumsi. Ini sangat mudah untuk dipahami. Atau umpamanya begini, tentang rokok, umpamanya orang semua berlomba-lomba untuk mengatakan bahwa rokok itu adalah salah satu faktor penyebab serangan jantung, faktor penyebab rusaknya paru-paru, kanker, macam-macam. Sejak kapan itu? Sekali lagi, sejak orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan itu bersepakat bahwa memang rokok ini adalah sesuatu yang membahayakan. Anda boleh bertanya, sejak kapan ada kesepakatan konferensi para dokter mengatakan rokok bahaya? Padahal dulu mbah-mbah kita ngerokok tidak ada yang bahaya itu. Oh, ternyata sejak ada perusahaan yang membiayai konferensi itu. Pokoknya begitu. Ada penelitian yang dibiayai oleh begitu. Siapa? Oh, ternyata yang membiayai adalah perusahaan-perusahaan yang tidak ingin agar orang-orang itu dengan mudah menganggap dirinya sehat. Maka mereka harus ditakut-takuti umumnya dengan bahayanya ngerokok. Pokoknya begitu. Dan banyak alasan lah. Tapi bahwa saudara-saudara, bahwa dari satu paradigma yang sedang dominan pada satu saat itu, Anda boleh bersikap kritis. Jangan-jangan kebenaran yang dianggap benar oleh satu paradigma itu sebenarnya adalah sebuah rekayasa dari kekuasaan pengetahuan yang sedang dibangun pada waktu itu. Ya itu boleh saja. Karena disitulah sikap kritis dan pengetahuan kritis Anda dibutuhkan. Kita tidak boleh langsung mempercayai bahwa posisi kebenaran itu sudah final. Kita tidak sedang bicara tentang akidah ya, kita sedang bicara tentang satu teori yang, apalagi ini teori politik dan teori sosial, maka kita boleh melakukan kritik. Ini yang ingin saya diskusikan, bahwa perguruan tinggi itu tidak boleh hanya sekedar menjadi lembaga pendidikan. Ini yang menurut saya menjadi satu masalah besar. Lembaga perguruan tinggi itu harus menjadi lembaga ilmu pengetahuan, menjadi lembaga keilmuan. Apa bedanya lembaga pendidikan dengan lembaga ilmuwan? Kalau lembaga pendidikan, perguruan tinggi itu hanya sekedar melakukan proses transformasi pengetahuan. Selesai. Materi kuliah disampaikan, mahasiswa sudah memahami, selesai. Tapi kalau menjadi lembaga keilmuan, maka tidak hanya sekedar transformasi ilmu pengetahuan, tapi yang terjadi adalah berusaha membangun pengetahuan, menemukan pengetahuan baru, melakukan kritik-kritik terhadap pengetahuan yang dianggap sudah tidak relevan dengan zamannya, atau menemukan kebenaran yang lebih sahih dibandingkan kebenaran yang dianggap benar pada zaman sekarang. Nah, ini saudara-saudara, ini yang harus mulai sekarang. Jiwa ini, perasaan ini, kesepakatan ini Anda harus pegang mumpung masih semester awal. Apa artinya? Bahwa Anda tidak boleh hanya khusyuk memahami pengetahuan itu sekedar pengetahuan yang berhenti. Tapi Anda harus punya keyakinan bahwa pengetahuan yang sedang Anda geluti hari ini itu terbuka dan sah untuk Anda lakukan kritik di dalamnya. Tentu kritik yang Anda lakukan memiliki standar-standar ilmiah. Anda tidak boleh mengkritik secara serampangan kepada teori-teori yang sudah kadang terbangun mapan. Tapi jika kritik Anda itu sistematis, bisa dibuktikan, bisa diuji, itu lebih baik. Dan disitulah lembaga perguruan tinggi akan menjadi lembaga ilmu pengetahuan, bukan menjadi lembaga pendidikan semata. Oke.
Itu saudara-saudara. Baik. Nah, ketika bicara tentang paradigma, sebagaimana saya sampaikan tadi, tidak akan pernah lepas dari konsepnya Thomas Kuhn. Kuhn menggunakan konsep paradigma dalam analisisnya mengenai revolusi ilmiah. Kata Kuhn apa? Ia membedakan ada beberapa tahapan sebelum paradigma itu menjadi sesuatu yang sudah acik, atau dia menceritakan bagaimana sebuah paradigma itu akan digantikan oleh paradigma lain. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dulu 400 kolesterol itu tidak ada masalah, tapi tiba-tiba sekarang kesepakatan para dokter, kesepakatan mereka yang bekerja di dunia medis, 200 lebih saja itu jadi masalah. Kenapa 400 yang dulu tidak masalah sekarang masalah? Ini ada perubahan paradigma. Nah, Thomas Kuhn menceritakan atau menganalisis itu tentang revolusi ilmiah. Bagaimana katanya Kuhn? Ini saya sudah carikan gambar yang paling mudah tentang the cycle of Kuhn itu ya. Anda bisa lihat itu. Nah, ada beberapa paradigma akhirnya karena ada perbedaan itu, ada perubahan yang terjadi dalam satu paradigma itu. Yang pertama ya awalnya normal science. Ya tidak ada masalah di satu paradigma itu. Jadi paradigma tentang 400 itu tidak jadi masalah, 400 kolesterol itu jadi masalah, yaitu akhirnya disepakati oleh para ilmuwan kesehatan dan orang yakin bahwa itu adalah benar. Tapi satu saat akan ada anomali. Ada yang bertanya, wah ini jangan-jangan ini nggak benar ini. Entah apa motifnya, tapi yang sudah mulai ada anomali. Orang sudah mulai membuat kritik-kritik. Wah ini nggak bisa begini ini. Sudah ada anomali, ada perubahan cara berpikir. Nggak bisa kalau mempertahankan 400 sehat. Nyatanya ini. Yang bertahan dengan 400 kolesterol ternyata dia lebih mudah terserang jantung, dia lebih mudah terserang kolesterol, asam urat, dia lebih mudah untuk mendapatkan penyakit A, B, C dan macam-macam. Maka setelah itu ada penelitian terbaru, ada kesepakatan terbaru, harus ada perubahan dalam melihat sehat dengan angka kolesterol. Akhirnya sepakatlah menjadi 200. Maka paradigma yang pertama mengatakan 400 itu baik, itu digantikan oleh yang 200. Nah, pasti akan ada perubahan. Terus ada perubahan. Siklenya begitu. Nah, oke. Dalam penelitian, saudara-saudara, kemarin saya sudah sampaikan tentang beberapa paradigma. Saya hanya akan memperkenalkan 3 paradigma yang paling sering dirujuk, meskipun Anda juga punya kesempatan untuk melihat paradigma yang lain. Paradigma tertua dan yang paling menjadi pintu kritik dari paradigma yang lain adalah paradigma positivis. Minggu kemarin saya sudah sampaikan tentang itu, tapi sekali lagi saya ingin mengulangi lagi agar pondasi Anda kokoh dalam memahami metodologi penelitian ini. Apa itu paradigma positivis? Bahwa paradigma ini didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur yang baku. Kalau bahasa saya kemarin ini belajar dari filsafat alam, belajar dari cara bekerjanya alam. Kalau air itu tumpah, benda cair tumpah, pasti dia akan mencari tempat yang lebih rendah untuk mengalir. Itu terjadi di mana saja. Maka hukum generalisasi terjadi. Di Aceh ya akan begitu, di Bondowoso rumah saya begitu, di Surabaya begitu, di Madura begitu, ke luar negeri pun akan begitu. Jadi ilmu yang dianggap benar itu yang bisa digeneralisasi, maka pasti sifatnya adalah deduktif, berjalan dari hal yang umum dan bersifat abstrak menuju yang konkret dan bersifat spesifik. Jadi begitu, dari yang umum kepada yang abstrak. Nanti kita pelajari juga bagaimana cara berpikir deduktif dan induktif. Di pertemuan ini kita akan bicarakan itu juga. Jadi begitu. Jadi ilmu juga dianggap nomotetik ya, yaitu didasarkan pada hukum-hukum yang kausal, yang universal, yang melibatkan sejumlah variabel. Paradigma positivis pada akhirnya melahirkan pendekatan kuantitatif. Ini yang jadi catatan penting. Kalau Anda pakai paradigma positivistik, pasti nanti metodenya adalah metode kuantitatif. Pendekatannya pasti kuantitatif dalam penelitian. Pasti begitu. Apa ontologi dalam positivisme? Katanya positivisme adalah realitas dapat dipecah-pecah.
Realitas benda bercanda dan dipelajari secara independen, dieliminasikan dari objek lain serta dapat dikontrol. Jadi kontrol. Kenapa dikontrol? Karena posisinya sebagai objek, peneliti sebagai subjek. Begitu, bisa dikontrol. Salah satu konsekuensinya dari pemahaman dalam metodologi penelitian adalah kerangka teori dirumuskan secara spesifik sejak di awal di muka dan menolak suatu ulasan yang meluas yang tidak relevan. Jadi mereka biasanya cara berpikir begini, sebelum membuat penelitian mereka sudah menemukan dan menentukan teori-teori yang akan dipakai. Lalu mereka sudah membuat skema-skema yang sangat rigid, biasanya dituangkan dalam bentuk kuesioner, wawancara tertutup, orang-orang sebagai responden hanya menjawab dari jawaban yang sudah dibuatkan, mereka hanya sekedar memilih-milih saja. Jadi sangat rigid. Ini penelitian yang berdasarkan paradigma positivisme. Baik. Sedangkan epistemologi yang dibangun dari positivisme adalah dari segi epistemologi, positivisme menuntut pilahnya subjek peneliti dengan objek menilai ini. Jadi untuk melihat kebenaran, objek itu ditentukan, peneliti sebagai subjek, manusia itu ditentukan sebagai objek, dia sebagai subjeknya. Maksud pemisahan peneliti dari objek agar dapat diperoleh hasil yang objektif, bahasanya begitu. Jadi orang itu dianggap sebagai objek, peneliti dianggap sebagai objek. Nanti berbeda dengan dua paradigma lain menganggap bukan begitu. Oke. Kita hentikan dulu, nanti kita lanjutkan setelah ini.